pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Ibu Cindrawati Lesmana selaku dosen pengampu mata kuliah Responsi Komputer Grafis Struktur Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya Gerard Christian Jolin bersama rekan saya Yonatan Adi Saputra akan mempresentasikan mengenai denah wisma yang telah diberikan. Adapun hal yang ditinjau meliputi denah dari penggambaran wisma tersebut dan struktur beton bertulang yang digunakan pada denah tersebut. Sedikit informasi mengenai bangunan wisma ini, terdapat 2 lantai, terdapat lantai 1, 2, dan basement. Bangunan wisma ini kurang lebih adalah 680 meter persegi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur, kolom, dan pondasi pada ASD. Terdapat 3 jenis kolom yang digunakan. ASD ini ada K3, K4, dan K5. Kolom merupakan bagian dari suatu bangunan itu yang paling penting, yang meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi di bawahnya, hingga akhirnya sampai ke tanah melalui pondasi. Terdapat 2 jenis tulangan, ada tulangan tumpuan dan lapangan, di mana tulangan tumpuan ini berada di sekitar area tumpuan atas dan bawah dengan panjang 1/4 dari panjang kolomnya. Sedangkan tulangan lapangan posisinya berada di tengah bentang dengan panjang setengah dari panjang kolomnya. Mengapa sangat penting tulangan itu? Karena mampu menahan gaya tekan, tarik, geser, sehingga struktur bangunan secara keseluruhan menjadi lebih kuat dan aman. Ada jenis-jenis kolom yang digunakan dengan dimensi yang sama, yaitu 450 x 450. Terdapat tulangan vertikal atau tulangan pokok, di mana memiliki fungsi menjaga kolom agar tidak memendek ketika menerima beban tekan. Tulangan pokok ini 20 batang pada K3, 16 batang K4, dan 12 batang pada K5, dengan tulangan ulir berdiameter 16 mm. Terdapat tulangan sengkang, di mana tulangan ini mengikat inti penampang kolom agar betonnya tidak pecah. Sengkang tulangan polos pada tumpuan berdiameter 10 mm dengan jarak pemasangan per 100 mm. Sengkang tulangan polos pada lapangan berdiameter 10 mm dengan jarak pemasangan per 150 mm. Terdapat selimut beton pada bagian terluar permukaan beton yang melindungi tulangan beton. Tebal selimut beton pada kolom ini adalah 40 mm. Terdapat 2 jenis pondasi yang digunakan, ada pondasi P1 dan P3. Dan pondasi yang digunakan adalah pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini adalah suatu pondasi peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang yang biasanya digunakan untuk struktur jembatan, dan bentuknya adalah silinder yang bentuknya menyerupai sumur. Pondasi 1 atau pondasi sumuran 1 ini memiliki tulangan sengkang yang berdiameter 13 mm dengan jarak pemasangan 150 mm dan berdiameter 19 mm dengan jarak pemasangan per 150 mm yang berbentuk spiral. Lalu lebar pel cap arah Y dan X itu adalah 1400 mm. Terdapat tulangan pokok 12 batang berdiameter 22 mm. Di mana diameter silinder polos ini yang digunakan adalah sebesar 10.000 mm. Dan tebal selimut beton yang digunakan pada bagian atas, samping, bawah adalah 40 mm. Selanjutnya, pada pondasi yaitu memiliki tulangan sengkang berbentuk spiral juga berdiameter 13 mm dengan jarak pemasangan per 150 meter dan berdiameter 19 mm dengan jarak pemasangan 150 mm dan bentuk tulangannya adalah tulangan ulir. Lebar pel cap arah X dan Y adalah 1400 mm. Tulangan pokok ini terdapat 12 batang berbentuk ulir berdiameter 22 mm. Dan terdapat silinder polos ini yang digunakan pada pondasi ini adalah 8.000 mm dengan tebal selimut beton bagian atas, samping, bawah adalah 40 mm. Adapun bahasan pokok yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai balok, sluf, dan pelat yang terdapat pada denah wisma yang telah diberikan sebelumnya. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai standar atau ketentuan umum dari detail yang ada pada gambar denah ini, yang meliputi tulangan dan ketentuan lainnya. Hal pertama adalah mengenai mutu beton atau kuat tekan beton yang digunakan pada denah wisma ini. Untuk mutu beton atau kuat tekan beton pada fondasi, poer, dan sluf,
kolom serta balok dan plat menggunakan mutu beton yang sama, yaitu 25 MPa. Untuk mutu baja tulangan sendiri yang digunakan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu baja tulang polos dan baja tulang deform atau ulir. Baja tulang deform atau ulir ini tentunya memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan yang polos, karena bentuknya yang berulir-ulir membuat torsi dan tegangan geser menjadi lebih kecil pada balok umumnya dan pada kolom. Dan satu lagi jenis yang digunakan untuk mutu baja tulangan adalah untuk jenis wire mesh yang mampu menahan gaya hingga 500 MPa. Wire mesh sendiri ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah selimut beton yang digunakan adalah 40 mm umumnya. Untuk pelat dan selup digunakan 20 mm. Untuk gambar baja tulang polos dan baja tulang deform seperti gambar di samping, yaitu gambar 7.4, sketsanya seperti gambar tersebut. Ketentuan selanjutnya yaitu mengenai selimut beton dan tulangan penunjang. Pada gambar 1.1 terlihat tabel selimut beton yang digunakan pada denah ini. Untuk lantai dan dinding, untuk elemen struktur lantai dan dinding meliputi pelat dan bata yang digunakan. Untuk selimut beton yang digunakan itu 40 mm dan 50 mm. Untuk yang terbuka terhadap cuaca kondisinya. Untuk yang tertutup menggunakan 20 mm dan 40 mm. Hal ini juga berlaku sama untuk balok dan kolom dan beton yang berhubungan langsung dengan tanah. Di mana artinya untuk kondisi yang terbuka terhadap cuaca atau langsung kontak dengan luar, selimut beton yang digunakan lebih besar umumnya. Karena dengan adanya kontak dengan luar, otomatis akan mengalami suhu yang lebih ekstrim, terkena air hujan, dan kontak fisik luar yang tidak dapat kita kontrol. Selanjutnya untuk gambar 1.2 adalah mengenai tabel tulangan penunjang yang dibedakan untuk setiap batang tulangan yang ditopangnya, diameter penopangnya, dan jarak penopangnya itu mengikuti dari batang tulangan yang ditopangnya. Selanjutnya adalah mengenai sambungan tulangan dan model kait atau hook pada sengkang. Untuk gambar di sebelah kiri yaitu gambar 1.4 menjelaskan ketentuan umum dari sambungan tulangan yang digunakan, meliputi dari panjang sambungan dan diameter yang disambung. Selanjutnya untuk gambar di sebelah kanan yaitu gambar 1.5 merupakan gambar yang menjelaskan modul kait atau hook pada bengkokan sengkang yang meliputi radius kelengkungan dan bengkokan sudut yang dibuat pada sengkang pada balok ataupun kolom yang digunakan mengikuti diameter tulangannya. Selanjutnya adalah penulangan balok. Gambar ini merupakan ketentuan standar umum pada penulangan balok yang digunakan yang mengikuti Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 032847 tahun 2002 seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya gambar 2.1 menjelaskan mengenai penulangan badan yang digunakan. Penulangan badan ini adalah penulangan tambahan untuk mencegah adanya shear failure atau tegangan geser yang tidak dapat ditahan oleh tulangan atas dan tulangan bawah. Untuk ketentuannya sendiri mengikuti tinggi balok yang digunakan. Dan selanjutnya adalah gambar 2.2 yaitu mengenai jarak tulangan utama yang digunakan. Dan untuk gambar yang sebelah kanan 2.3 adalah penempatan tulangan dan lokasi sambungan, terutama pada balok induk. Untuk tulangan atas dan tulangan bawah itu dibedakan lokasi sambungannya agar tidak bertabrakan. Dan untuk gambar 2.4 adalah lokasi sambungan untuk balok anak yang menerus. Pada as D yang saya tinjau pada denah ini, memang tidak terdapat balok anak, sehingga kita tidak dapat mengabaikan untuk lokasi sambungan dan balok anak yang menerus ini. Selanjutnya adalah gambar 2.5 mengenai lokasi sambungan untuk balok induk yang berhubungan dengan balok-balok yang tegak lurus atau membentuk huruf T. Selanjutnya pada gambar di sebelah kanan yaitu gambar 2.6 merupakan ketentuan angkur yang digunakan dalam penulangan balok dan penulangan kolom yang pada denah ini, yang meliputi kemiringan standar yang digunakan dan bengkokan tulangan yang digunakan. Ketentuan selanjutnya adalah mengenai penulangan balok lanjutan serta beda tinggi pada as dan pada balok.
Untuk gambar yang di sebelah kiri adalah penulangan balok lanjutan, yaitu detail penulangan untuk kondisi khusus, yaitu pada balok cantilever dan balok tepi. Balok cantilever adalah balok yang terletak pada bentang yang dihubungkan oleh dua support, umumnya bisa peletakan sendi dan roll atau sendi-sendi, yang harus membutuhkan penulangan khusus seperti pada gambar. Untuk balok tepi umumnya menggunakan L2 yang dilambangkan L2 seperti di gambar, itu merupakan besi siku atau angkur yang digunakan. Untuk gambar di sebelah kanan adalah untuk mengenai perbedaan ketinggian as balok atau adanya split level yang terdapat pada rumah Wisma ini, sehingga perlu penulangan lanjut dan peletakan angkur yang berbeda karena kemiringannya harus mengikuti dari perbedaan level yang ada. Selanjutnya untuk gambar di sebelah kiri, gambar 2.10 adalah mengenai detail sengkang yang digunakan. Dan untuk gambar yang di sebelah kanan, 2.11 mengenai susunan sengkang pada balok. Susunan sengkang ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai modul penulangan lubang atau saluran pada balok. Ini merupakan ketentuan standar jika ada saluran khusus yang memang didesain melewati balok, misalnya saja saluran air bersih atau kabel instalasi listrik, atau juga saluran pipa gas. Selanjutnya untuk gambar sebelah kiri mengenai ketentuan mengenai detail peletakan tulangan pelat. Untuk pelat yang digunakan sendiri di Dena Wisma ini memang beton sehingga menjadi satu dan tidak berada di atas balok, sehingga dicor menjadi satu seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Untuk gambar yang di sebelah kanan 5.2 mengenai panjang angkur pada pelat dan penulangannya, serta sudut bengkokan yang digunakan. Untuk gambar yang di bawahnya 5.3 mengenai detail penulangan untuk elevasi pelat yang berbeda atau split level. Nah, selanjutnya adalah mengenai tulangan pelat yang menggunakan wire mesh. Pada Dena ini, wire mesh ini digunakan pada dak atap yang terletak di dekat void atapnya sendiri. Jadi tulangan pelat dengan wire mesh ini sendiri gambarannya seperti gambar di kanan, bentuknya seperti anyaman kotak kawat besi atau baja yang didesain sebenarnya untuk menahan beban yang besar, seperti rangka atap contohnya. Sebenarnya banyak juga kita temukan pada jalan. Untuk rangka wire mesh ini didesain untuk konstruksi jalan tol misalnya, yang memungkinkan beban bergerak di atasnya dengan massa yang besar. Ini adalah gambaran dua jenis pelat yang ada pada denah ini yang saya ambil potongannya. Yang pertama ada jenis pelat dengan 120 mm tebalnya, dan yang di sebelah kanan itu pada dak atap yang telah saya katakan tadi dengan split levelnya masing-masing, dan di situ terdapat penulisan M6 150 yang menandakan penulisan wire mesh yang digunakan pada ruangan tersebut. Jadi penulisan M6 150 ini menandakan penggunaan wire mesh dengan diameter 6 mm yang berjarak tiap 150 mm untuk anyamannya. Untuk jenis pelat yang digunakan pada wire mesh ini lebih rendah, yaitu 100 mm. Selanjutnya adalah gambar mengenai modul penulangan dinding geser. Yang saya lingkari ini adalah hal yang perlu menjadi fokus utama kita, yaitu mengenai tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Nah, tulangan lapangan dan tulangan tumpuan ini merupakan dua jenis tulangan yang berbeda, di mana tulangan tumpuan itu adalah tulangan pokok yang posisinya ada di sekitar area tumpuan, seperti ada gambar di samping itu. Untuk tulangan lapangan adalah tulangan pokok atau tulangan utama yang posisinya berada di tengah bentang. Sedangkan untuk tulangan badan yang telah saya jelaskan tadi di awal adalah tulangan tambahan untuk sebagai penambah torsi dan penyeimbang tulangan atas dan tulangan bawah, sehingga tidak terjadi shear failure atau kegagalan momen geser.
Untuk penggunaannya sendiri, tulangan lapangan itu dibuat lebih renggang mengingat keadaan di Indonesia secara geografis rawan gempa, sehingga untuk bentangan yang ada di tengah itu dibuat lebih renggang dibanding dengan yang di tumpuan agar tidak terjadi keretakan saat terjadi gempa. Karena gempa bumi sendiri itu perlu kita tahu juga kalau menyebabkan gaya geser yang merata, sehingga kalau tidak dibikin lebih renggang di tengah akan terjadi retak di tengahnya. Selanjutnya saya akan memberikan hasil tinjauan denah terkhususnya pada as D dari denah wisma yang telah diberikan. Yang pertama mengenai denah pembalokan lantai 1 atau yang bisa kita sebut denah sloof, karena balok sendiri itu umumnya digunakan sebagai istilah yang merujuk pada balok lantai 2 dan lantai seterusnya. Untuk yang di lantai 1 kita menyebutnya sloof karena bertempelan dengan fondasi. Untuk yang dilingkari sendiri ini saya lingkari untuk hasil tinjauan di ASD ini sehingga didapatkan hasil sedemikian. Yang digunakan slope-nya adalah TB1, di mana TB1 adalah merupakan tipe yang menandakan slope atau balok dengan dimensi 200 x 300 mm yang tergambar seperti gambar di samping, di mana untuk tumpuan dan lapangan itu memang sama karena slope itu memang umumnya tidak dibedakan untuk dari tumpuan dan lapangan. Namun untuk kondisi yang memang benar-benar rawan gempa itu mungkin akan dibedakan sendiri ukurannya. Untuk gambar di kanan itu adalah gambar lokasi slope pada potongan fondasi. Untuk letaknya terletak persis di atas fondasi batu kali yang terdapat pada denah wisma ini. Selanjutnya adalah mengenai denah pembalokan lantai 2. Setelah saya lingkari juga untuk as D yang saya tinjau. Selanjutnya setelah saya ambil call out-nya, kita bisa lihat di sini ada satu jenis balok yaitu B1. Tipe B1 ini memiliki dimensi 300 x 500 mm atau 30 x 50 cm. Untuk detailnya sendiri ada seperti di gambar sebelah kanan, tabel sebelah kanan, di mana terdapat perbedaan untuk balok jenis tipe 1 ini, yaitu untuk tumpuan dan lapangannya. Ukurannya dibedakan berdasarkan tulangan atas dan tulangan bawah yang digunakan serta sengkangnya diletakkan pada jarak setiap berapa. Cara membacanya ini untuk balok tipe 1 pada tumpuan dengan ukurannya B itu lebar, H itu tinggi. Berarti dengan ukuran balok tumpuan dengan lebar 300 dan tinggi 500 mm memiliki tulangan atas sejumlah 3 buah dengan diameter besi atau baja ulir yang sebesar 16 mm. Untuk tulangan tengah ini menggunakan besi polos dengan berjumlah 2 buah dengan diameter 10 mm. Untuk tulangan bawah itu menggunakan diameter ulir lagi, besi ulir lagi atau baja ulir sebanyak 2 buah dengan diameter 16 mm. Untuk sengkangnya sendiri itu menggunakan baja polos diameter 10 dan diletakkan setiap 125 mm. Karena memang tulangan tengah itu hanya sebagai pensupport saja, jadi memang hanya digunakan umumnya besi atau baja polos. Jadi agar tidak menyebabkan beban tambahan juga. Jadi untuk tulangan pokok kan tulangan atas dan bawah. Tulangan atas dan bawah ini memang umumnya diwajibkan menggunakan yang ulir. Selanjutnya adalah denah pembalokan pada dak atap seperti gambar yang telah saya call out ini. Di ASD pada dak atap ini menggunakan 2 jenis balok, yaitu balok B1 seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya, dan ring balok. RB itu menandakan ring balok atau balok yang digunakan sebagai tumpuan kuda-kuda. Untuk dimensinya sendiri sama, yaitu 30 x 50 cm. Untuk tipe balok B1 sama seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Nah, untuk ring balok ini tidak terdapat tulangan tengah, memang tidak diperlukan sebenarnya, karena tulangan tengah ini kan tadi seperti saya jelaskan hanya untuk sebagai pensupport. Untuk kuda-kuda atap sendiri karena sudah disupport oleh wire mesh juga, jadi memang tidak dibutuhkan tulangan tengah. Sebenarnya fungsi tulangan ini sendiri adalah selain sebagai penyupport, kan pada rangka beton itu tidak dapat menerima tarik.
beton itu hanya dapat menerima tekan, sehingga tulangan-tulangan inilah yang berfungsi untuk menahan gaya tarik. Untuk sengkangnya sendiri disamakan ukurannya dengan tipe B1 atau balok 1 atau balok induk, yaitu diameter 10 diletakkan tiap 125. Untuk di lapangan sendiri ukurannya memang lebih kecil untuk tulangan atasnya karena dibuat lebih renggang, sehingga di atasnya memang diameternya lebih kecil. Untuk yang di bawah diameternya lebih besar untuk menahan pelat ataupun plafon yang di bawahnya. Untuk yang di tengah. Selanjutnya saya akan menampilkan potongan dari as D ini. Jika kita membuat potongan pada as D ini adalah hasil jika kita membuat potongan dan melihat ke kiri dari denah. Dan selanjutnya adalah hasil potongan dari as D jika kita melihat ke kanan dari denah.